Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanatisme buta dan akal yang tak sampai. Diskusi ini mengenai realita dunia Muslim, bukan untuk memojokkan perorangan atau suatu kaum, tetapi lebih menyoroti prinsip Islam yang diterapkan di negara-negara Islam. Tentu saja negara tidak mewakili ulama. Ulama hanya bisa menasihati penguasa, tetapi tidak bisa lebih dari itu. Banyak orang berbicara dengan gaya retoris yang tampak logis, tetapi sebenarnya kosong. Kata-kata mereka hanya menghipnotis orang-orang yang malas berpikir, seolah-olah membangun argumen yang kuat padahal rapuh. Mereka berharap pendengar mengangguk-ngangguk tanda setuju, padahal yang diterima hanyalah ocehan tanpa substansi. Ada orang-orang yang membelah negara-negara Arab kaya ini dengan argumen retoris seperti, mereka sudah membantu Palestina dalam koridor Islam dengan menerima pengungsi. Tapi tunggu, mereka mendukung pemberontak Suriah. Mereka justru mendapat dukungan dari AS dan NATO. Karena itu sejalan dengan kepentingan mereka. Tapi Palestina. Mari kita gunakan logika sederhana. Bayangkan tetangga kita dirampok. Kita punya dua pilihan. Satu, jika takut, kita lapor ke pihak berwenang. Dua, jika berani dan punya senjata, kita langsung turun tangan membantu. Bagaimana jika tetangga itu terus-menerus dianiaya? Jika takut, kita mungkin membantu diam-diam, memberi mereka senjata untuk membela diri. Jika kita punya kekuatan, tentu kita akan berani terang-terangan membela. Jika kita lebih takut dari semua itu, minimal kita menampung mereka di rumah kita sampai aman. Ini adalah mode berpikir yang normal. Ini adalah mode manusiawi. Ini adalah mode yang akan dilakukan oleh orang yang benar-benar peduli, apalagi keluarga, apalagi saudara seiman. Tunggu sebentar. Negara-negara Arab kaya ini punya peralatan perang canggih. Sebagian besar dibeli dari blok barat, Amerika, Israel, dan NATO. Lihat bagaimana mereka menangani Suriah. Negara-negara Arab kaya ini dengan mudah memberikan senjata kepada kelompok pemberontak untuk menggulingkan Assad, aliansi Blok Timur. Mereka mendukung penuh oposisi, memberikan bantuan militer, dan bahkan mengizinkan jalur suplai senjata dari Blok Barat. Mereka punya keberanian dan sumber daya untuk ikut campur dalam konflik tersebut. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sebagian negara Arab kaya bertindak terhadap Palestina. Ada orang-orang yang membela negara-negara Arab kaya ini dengan argumen retoris seperti, mereka sudah membantu Palestina dalam koridor Islam dengan menerima pengungsi. Tapi anehnya, terhadap Palestina yang sejak lama dijajah oleh Blok Barat, mereka tidak berani melakukan hal yang sama. Kenapa? Kenapa mereka hanya berani membantu dalam bentuk penampungan pengungsi? Padahal itu memang standar PBB tahun 1951 soal pengungsi, protokol 1967 yang harus dilakukan. Kenapa tidak ada dukungan dalam bentuk senjata seperti yang mereka lakukan terhadap Suriah? Kenapa mode bantuan mereka berubah begitu drastis ketika lawannya adalah Blok Barat? Namun, mereka tidak bisa memberikan senjata ke Palestina. Karena itu bertentangan dengan kepentingan AS, NATO, dan Israel. Konflik Suriah dan Palestina mencerminkan bagaimana negara-negara Arab kaya lebih tunduk pada kebijakan AS, NATO daripada membela sesama Muslim. Ini menjelaskan mengapa ada standar ganda dalam konflik dunia Arab. Mereka bisa membantu pemberontak di Suriah, tetapi tidak bisa membantu Palestina, yang secara jelas lebih membutuhkan dan jauh lebih lama terjadi penindasan di sana. Orang yang masih bisa berpikir akan melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tapi bagi mereka yang fanatik buta, logika ini tidak akan masuk. Akal mereka berhenti bekerja ketika sudah tersihir oleh narasi kosong. Mereka lebih memilih mengulang-ulang retorika tanpa makna, berharap orang lain ikut terhipnotis seperti mereka. Jadi artinya mereka, ya, begitulah. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.